Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kembali kita bisa duduk bermajelis di kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah kita akan mencoba untuk melanjutkan membacakan dari tafsir surah Yasin. Di tafsir surah Yasin kita kemarin sampai di ayat ke 53 dengan beberapa ayat sebelumnya yang menggambarkan tentang bagaimana manusia setelah Allah wafatkan, setelah dibinasakan, ya, yang mana masa dibinasakan itu diikuti dengan perpindahan alam, yaitu ke alam barzakh yang juga disebut dengan alam kubur. Kemudian setelah itu dibangkitkan oleh Allah. Di antara faedah yang luar biasa yang kemarin sudah kita sampaikan adalah betapa singkatnya masa di alam barzakh itu ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Padahal alam barzakh itu sangat lama kalau dibandingkan dengan usia manusia. Di antaranya digambarkan di ayat 52, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan, mereka berteriak dengan penuh penyesalan, aduh celakalah kami. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Coba lihat. Padahal yang dimaksud membangunkan dari tidur kami, itu maksudnya adalah setelah diwafatkan, ada di alam kubur, kemudian dibangkitkan kembali untuk masuk ke alam akhirat dalam perhitungan amal. Yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat marqadina, tempat tidur. Orang Arab biasanya kalau bilang mau tidur, dia sering huruf qaf itu berubah bunyinya seperti G. Bilang bakor, bagor. Itu kadang seperti itu. Itu lahjah saja. Ya. Dialek istilahnya.
Dan itu kadang diucapkan ketika itu di antara sesama mereka, terutama Arab-Arab keturunan seperti kami dulu waktu di Jember sana, banyak Arab-Arab keturunan Arab, logatnya logat Madura. Karena banyak sekali di daerah Jember, Besuki, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, itu adalah banyak orang Madura, tapi banyak juga keturunan Arab. Sama. Jadi ketika mereka mengatakan tidur itu dari kata raqada, regut. Nah, di sini digunakan itu marqadina, tempat tidur kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Padahal tidaklah namanya tidur itu akan terlalu lama. Ya. Selama-lamanya keumuman orang tidur itu 4 jam. Ya. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau kita tidur jam 10, bangunnya jam 4, berapa itu? 6 jam. Itu aja sudah cukup lama. Rata-rata kita bisa dikurang daripada itu. Ya. Artinya, betapa singkatnya kehidupan di alam barzakh. Kalau alam barzakh saja dikatakan singkat, apatah lagi alam kehidupan seseorang di dunia. Ya. Kita hidup paling 60-70 tahun. Kemudian habislah masa kesempatan kita di dunia, masuk di alam barzakh, yang mana alam barzakh itu sejak manusia pertama yang diwafatkan Allah sampai sekarang, sampai nanti tiba kiamat, mereka masih di alam barzakh. Kita lihat tahun Masehi aja udah tahun berapa sekarang? 2022. Padahal ada namanya sebelum Masehi. Sebelum Masehi panjang lagi. Coba bayangkan betapa panjangnya alam barzakh itu. Berarti betapa singkatnya umur manusia. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, lebih-lebih lagi. Hanya sekejap mata saja hidup di dunia. Sehingga di antara faedah yang bisa kita ambil, sebentar, sekejap hidup di dunia, maka jangan sampai yang sekejap ini wal'iyadzubillah menjadi sebab kecelakaan, kebinasaan dan kehinaan kita di hari akhirat, yang itu adalah kekal abadi. Baik. Kemudian setelah penggambaran itu sampailah ke ayat 53, inna kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Tidak ada teriakan kecuali hanya satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka, semua manusia itu dikumpulkan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hari bagaimana semua manusia dikumpulkan untuk semuanya akan dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya ketika di dunia. Di ayat ke-54 kita mencoba mengambil faedah pada malam hari ini. Allah mengatakan, "Fal-yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujazzawna illa ma kuntum ta'malun." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka pada hari itu, kapan itu hari itu maksudnya? Hari kiamat. Pada hari itu setelah manusia diwafatkan, kemudian semua tidak ada lagi yang hidup. Semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa dibangkitkan kembali, setelah semuanya dibangkitkan dan mereka kemudian berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pada hari itu, yaitu hari kiamat, hari perhitungan amal, la tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada sedikit pun dari setiap jiwa itu akan terzolimi. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun akan dirugikan. Apa maksudnya dirugikan? Tidak akan ditambah kekurangan atau kesalahannya dari sebagaimana yang sudah memang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Tidak akan bertambah keburukannya
sebagaimana juga tidak akan berkurang kebaikannya. Betul-betul tegak keadilan pada saat itu, sama sekali tidak ada kezaliman. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah mereka atau kalian diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia. Barakallahu fikum. Kita mencoba ambil faedah, dan di sini faedahnya cukup luar biasa. Semoga ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih memiliki semangat di dalam melakukan amal kebaikan dalam kehidupan dunia untuk persiapan dalam kehidupan akhirat nanti. Dikatakan al-yauma dari kata fal yauma, maka huruf fa itu maka diikuti dengan al-yauma, itu artinya hari kiamat. Artinya adalah hari kiamat. Yaitu ketika semua manusia itu hadir untuk menjalani pengadilan. Untuk menjalani pengadilan. Dan itulah justru awal kehidupan sejati yang akan dialami, yang akan dirasakan oleh manusia. Ya. Kemudian dijelaskan di sini ada alif dan lam. Ada yaum, kemudian ada alif lam sebelumnya sehingga menjadi al-yauma. Di sini dijelaskan maksudnya itu secara makna penekanan akan kehadiran. Maksudnya bagaimana? Kehadiran mereka pada saat itu, ya, artinya mereka betul-betul dihadirkan, tidak ada yang tidak hadir. Kemarin itu sudah kita bahas. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan satu teriakan, ya, dengan kuasa Allah, maka semuanya berkumpul, tak ada satupun yang tertinggal. Kalau di dunia ini, mau sekuat apapun kita menghasung, memerintahkan, menggunakan berbagai media untuk mengumpulkan sekian banyak orang, ada saja yang tidak hadir. Macam-macam alasannya. Ada yang memang ada udzur, ada yang memang cari-cari udzur atau bikin-bikin alasan, ya. Ada saja yang akhirnya tidak hadir. Kadang kita aja di sebuah lembaga yang orangnya tidak banyak, tiap hari itu gantian yang izin, ya Mas. Gantian aja yang izin. Sama ketika kita di jamaah masjid ini, ya, ada saja yang tidak hadir, ya mungkin karena safar, tidak ada di tempat, mungkin karena sakit, mungkin juga faktor-faktor yang lain, macam-macam. Tapi betul-betul pada saat ini dikatakan fal yauma, hari itu mereka semuanya hadir. Dan ini tersirat di dalam tambahan alif lam ta'rif yang ada di dalam kata yaum, al-yaum. Di sini dijelaskan di dalam tafsirnya. Sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Subhanallah. Dan yang mampu mengumpulkan semua makhluk atau semua manusia tanpa ada yang tertinggal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sehingga semakin nyatalah apa yang sering kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, apa itu? Maliki Yaumiddin. Sang penguasa sekaligus sang pemilik hari akhirat, hari perhitungan amal, hari pembalasan. Kenapa enggak disebutkan bahwa Allah itu adalah Malikid dunya wa yaumiddin? Bukankah Allah juga penguasa ketika di dunia? Iya. Sebagaimana juga Allah berkuasa ketika di akhirat. Tapi kenapa disebutkan di ayat itu di dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin? Raja, pemilik, penguasa, hari pembalasan, hari akhirat. Karena pada hari itu, di hari akhirat itu, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi selain Allah untuk memiliki kekuasaan walaupun sedikit. Kalau di dunia masih ada. Ada yang menguasai tingkat RT disebut ketua RT. Ada yang menguasai tingkat RW jadi ketua RW. Ada yang menguasai pasar disebut preman pasar.
Ada yang menguasai sebuah institusi disebut ketua, kepala, manajer, atau owner, atau pemiliknya, dan seterusnya. Masih ada itu diberikan ketika di dunia sedikit kekuasaan, walaupun itu nisbi, tidak hakiki, tidak mutlak. Tapi ketika nanti di hari akhirat, sama sekali itu tidak ada. Tidak ada, semuanya tertunduk. Mau ketika di dunianya itu adalah orang yang sangat tinggi pangkat dan kedudukannya, raja di raja katanya, maupun orang-orang biasa, rakyat jelata, ketika di hadapan Allah semuanya menjadi hamba semua. Tunduk, tak ada yang berani mengangkat kepalanya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya. Maka kalimat-kalimat fal yauma, hari ini di hari kiamat semua hadir atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, tak satu pun yang bisa untuk kemudian bikin alasan tidak hadir. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kalimat la tuzlamu nafsun syai'a. Maka seorang pun tidak akan ada yang dirugikan walaupun sedikit. Maksudnya tidak akan dikurangi. Apa itu maksudnya dikurangi? Dua hal. Yang pertama, pengurangan terhadap sisi kebaikannya. Yang dulu ibaratnya kebaikannya 100, kemudian berkurang menjadi 99,9. Tidak ada. Tetap 100 persis. Yang keburukannya misalkan 10 juga tidak akan menjadi rugi dia disebabkan ditambah keburukannya. Walaupun hanya 0,000 sekian. Tidak ada. Persis sebagaimana itu yang diamalkan oleh manusia dalam kehidupan dunia, seperti itu pula nanti yang akan dihisab. Baik, barakallahu fikum. Ya. Bisa itu juga dikuatkan dengan sebuah ayat di dalam surah Thaha di ayat 112. Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hukma." Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan ada pengurangan atas haknya. Ini menunjukkan bagaimana keadilan itu betul-betul tegak nanti di hari akhirat. Apa yang dulu samar bahkan tersembunyi dalam kehidupan dunia, benar-benar dalam kehidupan di akhirat semuanya akan terang benderang. Ya. Akhir-akhir ini kita sering dengar istilah itu ya, terang benderang. Di mana? Nah, di media massa, media sosial, dan seterusnya. Terang benderang terkait dengan kasus yang sedang viral di Indonesia saat ini. Ya. Di dunia seperti itu. Orang melakukan kezaliman tidak diketahui orang lain, bahkan orang yang berbuat zalim tetap memiliki kedudukan mulia di tengah masyarakat, itu banyak. Sebaliknya orang baik, orang jujur, tapi justru tertuduh sebagai orang yang buruk sehingga dikucilkan, diintimidasi di dunia, itu banyak. Tapi nanti di akhirat betul-betul tidak ada itu. Terang benderang, jelas semuanya. Tidak ada kekhawatiran sama sekali perlakuan yang tidak adil. Yang memang haknya pasti sempurna ditunaikan. Yang bukan haknya tidak akan pernah didapatkan. Ini kalau kita lihat itu sejalan dengan sebuah ayat di dalam surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Semua yang punya jiwa dari makhluk Allah pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah akan disempurnakan balasan dari setiap amalan itu nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berusaha betul-betul berhati-hati dalam setiap amal.
Boleh jadi amalan kita yang baik tidak diketahui orang lain, namun yakinlah, tetaplah semangat. Kenapa? Pasti Allah akan nampakkan dan berikan balasan juga berupa kebaikan. Walaupun orang nggak ada yang lihat, atau bahkan banyak orang salah paham terhadap amal kebaikan kita, sampai kita pun tertuduh karena kesalahpahaman tersebut sebagai orang yang keliru, bahkan kadang orang yang menyebut sesat. Senyum, Mas. Itu terjadi. Apalagi orang yang suka buka YouTube yang dipotol-potol itu, atau dipotong-potong. Waduh, subhanallah. Makanya nggak usah ditengok, bikin sakit hati, bahaya. Mending tengok yang jelas ilmu saja yang disampaikan. Kalau sekedar tuduhan-tuduhan nggak ada habisnya. Kami punya grupnya MDI, Majelis Dakwah Indonesia. Ya, kami berusaha itu jadi wasilah untuk biar dakwah itu sampai lebih luas kepada masyarakat. Cuman ya itu di grup itu macam-macam dai. Ada yang suka memang hobi, terus saja menyerang salafi dengan istilah Wahabi dan seterusnya. Salah paham, gagal paham. Ya itu tadi, antara itu saja. Ya. Maka kalau kita yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah kebenaran berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dari salaful ummah yang saleh, maka jangan khawatir. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semuanya akan jelas nanti di hari akhirat, dan itu enggak lama. Jangan berpikir, aduh sampai kapan? Tadi ingat tadi kan, sebentar kita di dunia ini. Kok sebentar? Lama loh. Sebentar, lama atau sebentar itu kan lihat bandingannya. Kita mengatakan gelas ini besar ketika pembandingnya jauh lebih kecil. Tapi gelas ini akan sangat kecil dibandingkan dengan yang jauh lebih besar. Maka kalau kita ingin membandingkan apakah hidup kita singkat ataukah lama, bandingkan dengan kehidupan setelah kematian, baik di alam barzakh apalagi di alam akhirat. Dan itu sudah kita bahas di tafsiran ayat-ayat sebelumnya. Ya. Maka bersabar dengan apa yang kita lakukan kemudian diuji oleh Allah, karena kita pun yakin wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti akan disempurnakan nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kalau berbuat baik, yakin walaupun orang enggak melihat, orang enggak mengapresiasi, yakin Allah pasti akan menyempurnakan balasan kebaikannya. Tapi hati-hati, sebaliknya, walaupun kita melakukan perbuatan maksiat yang itu gak ada yang tahu, baik di dunia nyata maupun dunia maya, pasti akan Allah hadirkan, pasti akan Allah balas. Betul-betul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti akan Allah sempurnakan balasannya nanti akhirat. Ya. Di dunia kita bisa sembunyi dari pandangan orang sehingga kita tetap memiliki ya prasangka baik orang-orang itu kepada kita, dipuji-puji, dieluk-elukan, dimuliakan, disanjung, dihormati. Tapi ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, jangan senang hati, karena pasti Allah akan bongkar nanti di hari perhitungan amal. Dan tidak ada yang bisa mengelak. Ya, apalagi kalau lihat di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi ya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di ayat 49. Kalau kita sering membaca surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat, ya. Biasanya kalau kita baca surah Al-Kahfi setiap Jumat itu sampai selesai atau ya semau kita lah 4 halaman selesai atau sampai habis. Di surah Al-Kahfi di ayat 49. Setelah sebelumnya mulai dari ayat 47, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Hari di mana seluruh manusia hari di mana gunung-gunung dijalankan dan engkau akan menyaksikan ya
Bumi ini dihamparkan wa hasyarnahum, dan dikumpulkan semuanya, falam nughadir minhum ahada. Semua dikumpulkan dan tidak ada yang tertinggal walaupun satu orang. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kemudian semuanya dikumpulkan di hadapan Rabb-nya dalam kondisi mereka berbaris-baris, dan mereka didatangkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sebagaimana awal dia diciptakan. Apa itu? Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dikhitan. Ya. Barakallahu fikum. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Akan tetapi kebanyakan kalian menyangka bahwa tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 49, wa wudi'al kitab, dihamparkan, diberikan kitab, yaitu catatan amal. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, dan engkau akan menyaksikan orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan atau dosa, mereka dalam kondisi sangat ketakutan ketika mengetahui apa isi dalam catatan amalnya. Wa yaqulun, dan mereka pun mengatakan, berteriak dengan penuh penyesalan, ya wailatana, duhai celakalah kami, mali hadzal kitab, catatan amal apakah ini, kitab apakah ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak tertinggal sedikit pun baik yang kecilnya maupun yang besarnya, kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan akan ditemukan, mereka akan melihat semua yang mereka amalkan itu betul-betul nampak di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan kata kuncinya, dan tidaklah Rabbmu akan berbuat zalim terhadap siapapun pada hari itu. Ya. Ini menunjukkan ayat rahimani Allah wa iyyakum, pada hari itu betul-betul tegak keadilan. Ya. Kalau kita orang-orang yang alhamdulillah senantiasa berusaha untuk berperilaku soleh, maka ini motivasi yang sangat luar biasa, yang akan menjadikan kita tidak gampang patah arang atau gugur di tengah perjalanan. Ya, baik dalam menghadapi ujian ketika di keluarga kita, baik menghadapi cobaan ketika di tempat kerja kita, termasuk dalam kehidupan secara umum, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tapi orang yang dia ragu, tidak yakin terhadap kehidupan setelah kematian, bahwa nanti akan ditegakkan keadilan di hari perhitungan amal di hari akhirat, dia akan mudah jatuh. Ya, dipuji orang melambung dia, dicela orang jatuh dia. Ya, nggak ada yang komen sakit hati dia. Ya, yang status kok nggak ada yang komen sakit hati. Sampai kadang kalau di grup kita menyampaikan sesuatu berharap ada yang respon, nggak ada yang respon, sakit hati, akhirnya dihapus. Pernah ngalami? Pernah. Dan kita pernah melihat seperti itu. Ya? Atau kita bekerja di satu tempat di mana kita ikut terikat kesepakatan suatu lembaga, swasta, negeri, formal, informal, non formal. Kita merasa telah melakukan banyak hal yang baik menurut kita, tapi kemudian tidak ada diberikan apresiasi, ya, dicuekin saja, bahkan tidak diberikan yang seharusnya menjadi hak kita, akhirnya kita patah semangat. Yang itu akhirnya menjadikan sebab kita turun motivasi untuk melakukan kebaikan. Bahkan mungkin ada yang sama sekali akhirnya udahlah, sia-sia aku melakukan ini, itu. Gak ada yang mengapresiasi. Dia lupa bahwa Allah Maha tahu. Ya, sehingga di antara doa Nabi Ibrahim apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau ya Rabb adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Orang lain gak peduli, Allah peduli. Yakin gak kita kan gitu? Ketika kita punya keinginan seperti ini, maka kita tidak akan
futur, tidak akan jatuh semangat kita. Kita akan terus beramal karena yang kita harap adalah apa yang di sisi Allah, yang itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya, itu diantara yang harusnya kita ambil faedah di dalam penjelasan ini. Baik. Sehingga sekali lagi tidak akan ada kekhawatiran dikurangi kebaikannya, serta tidak pula takut dizalimi melalui ditambah keburukannya. Ya, dan itu diambil faedah itu ataupun tafsiran itu dari kalimat la tuzlamu nafsun syai'a. Seseorang tidak dirugikan sedikit pun, tidak terzalimi sedikit pun. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian kalimat nafsun di sini disebutkan, ada keterangan ketika dikatakan la tuzlamu nafsun, tidaklah dirugikan, tidaklah dizalimi siapapun, seorang pun. Kalimat nafsun ini menggunakan isim nakirah, tidak ditentukan secara pasti. Ya. Sehingga ini mencakup semuanya, baik di kalangan orang-orang beriman maupun orang-orang kafir. Yang tidak dizalimi pada hari itu tidak hanya di kalangan orang-orang beriman dengan ketakwaan dan kesolehannya ketika di dunia, namun juga orang-orang kafir, orang-orang berbuat maksiat dalam kehidupan dunia pun juga tidak akan dizalimi. Apa maksudnya? Apakah mereka kemudian dibebaskan dari ancaman azab dan kemurkaan Allah? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Apa yang akan diberikan sebagai balasan itu murni sesuai dengan amalan dia ketika dunia, tidak ditambah, tidak dikurangi. Tidak ditambah keburukannya sebagaimana tidak dikurangi kebaikannya. Ya, sebagaimana dilanjutan dari kalimat di dalam ayat ini, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini dipertegas. Walaupun di kalimat la tuzlamu nafsun syai'a itu sudah mencakup makna ini, namun ini dipertegas. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Ya. Baik walaupun kecil akan dilihat dan akan diberi balasan. Buruk walaupun kecil pun akan diberitahukan, dihadirkan, dan juga akan diberi balasan yang setimpal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji zarrah, satu ukuran yang sangat kecil, berupa kebaikan pasti akan dihadirkan dan diberi balasan. Ya, dan sebaliknya. Tayyib, barakallahu fikum. Sehingga dikatakan di sini, kalian tidaklah diberi balasan kecuali dengan balasan yang sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi betul-betul itu namanya balasan itu sesuai dengan amalan dia dalam kehidupan dunia. Ya, dan ini untuk menafikan atau untuk menghindari penafsiran bahwasanya balasan itu termasuk balasan terhadap perbuatan kita saat di alam akhirat. Karena seseorang begitu meninggalkan alam dunia, masuk di alam akhirat, saat itu tak ada lagi yang namanya amal. Putus, ya kan? Terputus semua amal anak Adam ketika sudah datang kematian. Kecuali sedekahun jariyatun, sedekah jariyah. Dia sedekahkan dalam kehidupan dunia, kemudian dia wafat dalam kondisi sedekahnya itu masih dimanfaatkan untuk kebaikan. Dia sedekah untuk masjid, dia wakaf produktif ya, Ustaz. Ya, insyaallah. Ya, kemudian terus berkembang. Dari yang dulu mungkin kita cuma nitip 1 juta atau 2 juta, setelah dikembangkan menjadi 10 juta, menjadi 20 juta, bahkan menjadi 200 juta.
maka angka itu ketika masih dimanfaatkan akan terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Shadaqatun jariyatun. Yang kedua apa? Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak kita alif bata istilahnya, mengajarkan anak kita bagaimana mengucapkan beberapa kalimat di dalam Al-Qur'an, bismillah, alhamdulillah, ya, atau mengucapkan satu surat dari surah Al-Ikhlas atau Al-Falaq, An-Nas, atau apalagi mengajarkan kepada anak kita surah Al-Fatihah yang kemudian oleh anak ini dibaca di setiap sholatnya, bahkan kemudian diajarkan kepada orang lain ketika dia sudah besar, yang orang lain diajarkan nanti ketika besar juga mengajarkan, subhanallah. Makanya sampai ada yang bilang, jangan kita jadi orang tua kecolongan. Apa itu kecolongan? Udahlah kita menjadi orang tua, nggak pernah mengajarkan anak kita agar bisa baca Al-Quran atau menghafal di antara ayat Al-Quran khususnya surah Al-Fatihah, itu diambil orang lain, diambil guru TK-nya, diambil guru ngajinya, ya kan? Ya, karena menganggap udahlah, kan saya bayar, kan saya juga dapat juga. Tapi dia lupa bahwa ketika kita mengajarkannya, kemudian anak itu mengamalkan yang kita ajarkan, saat itulah mengalir terus pahala walaupun kita sudah meninggal. Ya, betapa banyak di antara orang tua yang kecolongan. Maka berbahagialah guru-guru ngaji, guru-guru sekolah Islam, masya Allah. Itu jauh lebih besar daripada sekedar honor atau gaji yang dia dapatkan tiap bulan. Ya, makanya kalau gajinya kurang, jangan kemudian hilang semangat. Kenapa? Karena itu adalah al-ilmu yuntafa'u bih, yang akan terus mengalir sampai bila-bila. Sampai kapanpun ketika ilmu itu terus diamalkan dan diajar. Kemudian yang ketiga, semua terputus kecuali tiga. Yang ketiga adalah al-waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan. Apakah berarti anak soleh yang selalu dalam kesolehannya kemudian tidak mendoakan berarti tidak mendapatkan apa-apa bagi orang tuanya? Bukan begitu maksudnya. Yad'ulah itu adalah keniscayaan ketika anak soleh. Tidaklah anak soleh kecuali pasti akan mendoakan orang tuanya. Dan itu hanya salah satu contoh bentuk kesolehannya. Maka sholat dia, puasa dia, infak sedekah dia, berbuat baiknya dia dengan lisannya, dengan pendengarannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan hartanya, maka anak soleh ini pahala dia dapat sebagaimana pahala ini diberikan kepada kedua orang tua. Maka bersyukurlah yang punya anak soleh, apalagi anaknya banyak, masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Namun di luar itu semuanya, maka semuanya terputus. Sehingga ketika dikatakan bahwa seseorang tidak diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang dikerjakan, maksudnya adalah apa yang pernah dikerjakan ketika di dunia. Ya, bukankah ketika mengalirnya amalan pahala itu yang tiga tadi itu adalah hasil amalan kita saat kita hidup? Yang pertama tadi shadaqah jariyah dilakukan kapan? Saat kita hidup di dunia. Kemudian al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan kita lakukan kapan? Saat kita hidup di dunia. Kemudian al-waladun salihun yad'ulah, kapan itu kita lakukan? Di dunia. Ada yang setelah kehidupan akhirat punya anak lagi gitu? Ya mungkin ada, tapi itu adalah bagian dari jaza, bukan amal lagi. Sehingga dikatakan dunia ini adalah kesempatan untuk beramal walaupun belum dihisab. Dan nanti di akhirat hanyalah yang ada adalah perhitungan dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Ya, baik, barakallahu fikum. Kemudian ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, ada mungkin sebuah pertanyaan. Ada ya. Di sini ada studi kritis terhadap apa yang ditulis di dalam tafsir ini. Dikatakan bahwasanya oleh Syekh Jalaluddin terdapat sedikit tumpang tindih. Apa itu? Kalimat kalian tidak diberi balasan kecuali balasan atas apa yang kalian kerjakan. Ya. Kenapa kok dikatakan tumpang tindih? Bukankah ini adalah sesuatu yang sudah berlalu? Kenapa kok dia
ya masih dihitung dari apa yang dia lakukan. Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan. Kita lihat penjelasannya yang lebih detail di sini. Dikatakan tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu jelas, fasih, benar. Ungkapan yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar. Tinggal kita bagaimana menafsirkannya. Sehingga dikatakan, jika seseorang mengetahui bahwa tidak akan diberikan balasan di hari kiamat kelak kecuali amal perbuatannya saja, ya, maka dia pasti akan menghindari berbagai hal yang diharamkan dan kemudian menguatkan dirinya untuk mengerjakan semua yang diperintahkan. Artinya begini, ketika tidaklah yang namanya balasan itu kecuali hanya sebatas yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, maka hendaknya dalam kehidupan dunia ini setiap orang itu betul-betul melakukan koreksi sebelum beramal. Sebagaimana ketika Imam Syafi'i kalau tidak salah rahimahullah memberikan penjelasan tentang hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir berarti hari apa? Perhitungan amal. Ya. Falyaqul khairan, maka dia harus kalau berkata itu yang baik aw liyasmut, atau kalau enggak bisa diam. Apa yang dijelaskan? Hendaknya setiap orang kalau mau ngomong, mau bicara, dipikir dulu. Kalau jelas manfaatnya, sampaikan. Tapi kalau itu bermudarat, jangan sampaikan. Atau kalau kita ragu ini bermanfaat atau tidak, tahan. Dan ini mencakup tidak hanya perkataan secara lisan, kalau zaman sekarang termasuk tulisan di media sosial. Hati-hati. Ini yang dimaksudkan. Orang yang punya keyakinan bahwa nanti di perhitungan amal itu semua akan diberikan balasan betul-betul setimpal, tidak ada kedzaliman, tak ada penambahan dan pengurangan, dia harusnya selalu berhitung setiap akan beramal. Kalau saya lakukan ini, apa nanti yang akan saya dapat di hadapan Allah di hari perhitungan amal? Kalau berupa kebaikan, Allah pasti akan membalas dengan kebaikan, bahkan melipat gandakannya. Maka saat itu bersemangatlah. Sehingga Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang pasti memberikan manfaat bagimu. Apa maksud manfaat di sini? Manfaat secara agama. Kemaslahatan secara agama yang akan berpengaruh kebaikan untuk kehidupan kita, tidak hanya dunia tapi juga di akhirat. Ya, wasta'in billah artinya apa? Mohon pertolongan kepada Allah. Sama seperti yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Artinya apa? Ikhlas niatan kita saat beramal hanya untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in artinya apa? Kita menyandarkan bahwa seluruh apa yang bisa kita lakukan semata-mata atas pertolongan Allah. Sehingga dikatakan iyyaka na'budu itu menuntut adanya keikhlasan dalam beramal, wa iyyaka nasta'in itu menuntut dalam diri seseorang untuk bersih dari sikap ujub bangga diri. Ya, baik, barakallahu fikum. Jadi hikmah yang besar dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kalian tidak akan diberi balasan kecuali dengan apa yang telah kalian kerjakan. Maka ini harus menjadi motivasi bagi kita. Tidaklah kita beramal kecuali kita hitung manfaatnya, mudaratnya untuk kehidupan kita setelah kematian saat di hari perhitungan amal. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita lanjutkan sedikit dari mengambil faedah dari ayat yang mulia di ayat ke-54 dari surah Yasin. Ketika firman Allah di bagian akhir dari ayat tersebut dikatakan wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidaklah diberikan balasan kecuali dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Maka ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, kata-kata ta'malun atau illa ma kuntum ta'malun, kecuali dengan apa yang telah kalian kerjakan, maksudnya adalah apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Dan ini tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kalimat ma kuntum ta'malun, apa-apa yang kalian kerjakan, ini ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, bahwa tidak diragukan lagi amal itu dimutlakkan kepada seluruh amalan. Baik itu adalah amalan anggota tubuh, lisan, maupun apa yang ada di dalam hati. Sehingga paling tidaknya yang dimaksud amalan yang itu nanti akan pasti diperhitungkan dan diberikan balasan. Dan di situ betul-betul sempurna keadilan ditegakkan. Itu adalah meliputi 3. Amalan hati, kemudian ucapan dari lisan, dan perbuatan dari anggota badan. Amalan hati yaitu kecenderungan yang ada pada hati, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Ya. Sikap rela kita, sikap ikhlas kita, sikap qanaah kita, rasa tenang kita, kesabaran kita, dan seterusnya. Yang itu adalah perbuatan hati, rasa takut kita kepada Allah, raja kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah, dan seterusnya. Dari perbuatan hati. Atau dari perkataan hati, ketika hati kita mengucapkan, berzikir sesuatu dengan memuji Allah, atau sedang beristighfar kepada Allah dalam hati kita, dan seterusnya. Yang kedua adalah perbuatan berupa ucapan lisan. Jadi lisan kita, apa yang kita ucapkan, ya, itu termasuk juga yang akan dihisab. Kemudian amalan anggota badan, apa yang dilakukan dengan mata, apa yang dilakukan dengan telinga, apa yang dilakukan dengan tangan, kaki, dan seterusnya. Ya. Jadi semua amalan, bahkan termasuk yang ada dalam hati. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, apakah termasuk yang akan juga diperhitungkan itu adalah ketika seseorang menahan diri dari perbuatan maksiat? Bukankah dia tidak melakukan apa-apa? Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Namun tidak melakukan apa-apa itu adalah sebuah bentuk usaha dia menahan diri dari perbuatan maksiat. Bagaimana? Maka yang demikian itu termasuk amalan yang juga akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat ini ada di dalam pembahasan di dalam Riyadhus Shalihin yang itu dijabarkan cukup luas dalam Bahjatun Nadhirin. Di antara kalimatnya itu, di antara dalil yang digunakan itu adalah dari hadis Bukhari, Imam Al-Bukhari, dan juga dari hadis Muslim. Di antara ini tidak dikutip secara sempurna ya, lengkap. Di antara perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis itu adalah man hamma bisayyi'ati falam ya'malha
katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Enak berarti ya, lakuin apa-apa dapat kebaikan. Barang siapa yang muncul dalam dirinya suatu ketika ya, muncul dorongan untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan, namun kemudian mengurungkannya, tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya, akan menetapkannya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dengan catatan. Apa catatannya? Dia mengurungkan itu karena takut kepada Allah, bukan takut sama Satpol PP. Wah, saya gak jadi melakukan maksiat, kenapa? Waduh, keburu ketangkep. Nah, ini lain lagi. Ya. Tapi ketika seseorang itu tidak jadi melakukan perbuatan maksiat, bukan karena sebab yang lain, semata-mata karena takut kepada Allah. Seperti kisah apa? Kisah 3 orang, salah satunya ya, yang terjebak di dalam gua oleh tertutupnya batu di mulut gua sehingga nggak bisa keluar. Sehingga di antara mereka mengatakan yang bisa mengeluarkan kita itu hanyalah Allah, maka minta kepada Allah agar membukakan pintu ini dan mintalah kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini termasuk sisi pendalilan bolehnya berwasilah saat berdoa dengan amal soleh. Ya. Maka di antara kisah itu disebutkan, laki-laki menceritakan, dulu aku adalah seseorang yang memiliki saudara jauh ya, mungkin semacam sepupu atau apalah ya, perempuan yang dikatakan di situ saya sangat menyukai dia dan sangat menginginkan dia. Artinya menginginkan dalam arti hubungan laki ke perempuan. Ya. Sampai pada suatu ketika saya punya kesempatan itu. Dia dalam kondisi terkena paceklik sehingga terpaksa harus minta bantuan kepadaku. Saat itulah kesempatan bagiku membuat syarat. Apa syaratnya? Aku bantu engkau dengan syarat engkau menyerahkan dirimu padaku. Itu bahasa kasarnya. Sampailah pada seketika dia sudah menguasai wanita itu, ya. Kemudian sang wanita ini mengatakan, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya, dengan cara yang halal. Apa maksudnya? Jangan engkau melakukan perbuatan yang itu adalah zina yang dibenci oleh Allah, kecuali engkau menjadikannya halal dengan jalan pernikahan. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Sang laki-laki ini kontan langsung bergetar. Muncul rasa takutnya kepada Allah. Ya. Saat itu juga dia langsung mengurungkan niatan untuk melakukan keburukan atau maksiat tersebut. Dia tinggalkan wanita itu dan dia juga tinggalkan harta yang dia berikan pada wanita itu. Saat itulah dia berdoa kepada ya Allah, kalau engkau melihat bahwa apa yang aku lakukan ini sebagai kesolehan, kebaikan, hanya mengharap wajahmu ya Allah, tolong bukakan pintu ya gua sehingga kami bisa keluar, sehingga bergeraklah pintu gua tersebut sedikit. Yang singkat cerita kita semua sudah paham cerita itu. Dari 3 ini akhirnya cukuplah untuk mereka keluar dari dalam gua tersebut. Apa yang bisa kita ambil faedah? Dia mengurungkan perbuatan maksiat yang sudah dia inginkan, bahkan sudah nyaris dia kerjakan. Karena apa? Takut kepada Allah. Apakah dia sedang takut pada wanita? Tidak. Dia sedang menguasainya. Tidak ada yang menghalangi dia dari urusan duniawi, tidak ada. Wanita pun sudah menyerah. Ya, hanya dengan perkataan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Itu bahasa kiasnya. Langsung dia muncul rasa takutnya dalam dadanya kepada Allah, kemudian dia urungkan perbuatannya itu, dan ternyata itu adalah kesolehan di sisi Allah, dan dengan sebab itu doanya pun dikabulkan. Masya Allah. Ya, jadi seseorang ketika meninggalkan maksiat,
yang sebetulnya dia mampu melakukannya, namun dia tinggalkan maksiat itu karena takut kepada Allah, walaupun dia diam, dia dicatat pahala. Tapi jangan terus disengaja, aku akan mengangankanlah pengen berbuat ini, nanti akan aku urungkan. Ya, ini bahaya, bermain-main ini namanya. Itu sama dengan orang yang gini, aku mau uji iman. Apa maksudnya? Aku mau uji iman, aku masuk ke mall yang di situ banyak wanita-wanita tabarut jahiliyah. Subhanallah. Itu namanya kutuk marani sunduk. Tahu mas? Kutuk itu anak ayam yang kecil, yang masih lemah, tapi dia justru mendatangi apa? Sunduk itu sunduk ya, bukan sunduk, sunduk kotak. Sunduk itu dia kayu kecil, yang itu bisa dijadikan alat untuk memukul si anak ayam itu. Itu namanya apa? Cari celaka sendiri. Tidak boleh. Kita tidak boleh menantang ujian dan cobaan dari Allah. Tapi ketika Allah menguji kita, maka bagi kita wajib untuk bersabar dan ikhlas menerima. Termasuk juga semakna ataupun yang bisa kita semakin menguatkan pemahaman bahwa seseorang ketika dia meninggalkan maksiat karena Allah, maka dia akan tercatat melakukan kebaikan adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya, hubungan suami istri itu berpahala. Sampai sahabat merasa heran, wahai Rasulullah, kami mendatangi istri kami dapat pahala. Kalau bahasa kasarnya, gimana? Gak enak pula diomonginnya. Sudah enak dapat pahala, nah gitu kan? Masya Allah. Ya. Maka Nabi menjawab dengan pertanyaan, bukankah ketika engkau menyalurkan hasratmu kepada wanita yang tidak halal bagimu itu dosa? Benar wahai Rasulullah. Maka ketika engkau menyalurkan hasratmu kepada wanita yang halal bagimu, maka bagimu pahala. Ya, kurang enak apa? Dalam Islam itu luar biasa. Jadi ayo ikhwan rahimani Allah wa yakum, itu termasuk juga amalan yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan amal. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama adalah perbuatan hati. Ya. Nah, perbuatan hati ini yang paling berat. Dengan sebab perbuatan hati ini banyak amalan-amalan besar menjadi hancur, dan sebaliknya banyak amalan-amalan kecil dalam pandangan manusia justru menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada riwayat yang sangat masyhur dan sampai kepada kita insyaallah, nanti akan ada manusia yang datang menghadap Allah dengan membawa amalan yang sangat besar, diumpamakan bagaikan gunung Tihamah yang besar, yang putih, berarti sangat banyak dan nampak bagus. Tapi ketika di hadapan Allah, setelah diperhitungkan amal, kalau bahasa kita diaudit, berubah menjadi debu, kemudian diterbangkan oleh angin, hilang tanpa bekas. Salah satu penyebabnya apa ternyata? Perbuatan hati yang mengiringi amalan tersebut tidak sesuai yang Allah kehendaki. Tidak ada keikhlasan, justru yang ada adalah riya, sum'ah, ujub, takabbur. Ini yang paling berat. Kalau mikirin ini nggak bisa tidur gitu. Kita sholat dari tadi subuh, ada sholat sunnah fajar yang kita lakukan. Kemudian sholat subuh itu sendiri, kita tahu bagaimana keutamaannya. Bahkan pahala melaksanakan sholat sunnah fajar itu saja lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi dengan sholat subuh berjamaahnya. Subhanallah. Kemudian kita sholat duhur yang kita awali dengan sunnah rawatib sebelum dan juga sesudahnya kita lengkapi. Kemudian sholat asarnya, kemudian maghribnya, kemudian isya'nya, belum baca Quran kita, belum kita juga melakukan perbuatan yang lain, hadir di majelis ilmu dan seterusnya. Pertanyaannya, yakinkah itu semua diterima oleh Allah? Itu yang selalu membuat kita gelisah. Ya, membuat kita gelisah. Orang yang senantiasa berpikir dengan pertanyaan, apakah amalku diterima, maka tidak akan sempat dia untuk riya di hadapan manusia. Tidak akan sempat dia sum'ah di hadapan orang lain.
dan bahkan tak akan sempat dalam hatinya muncul ujub atau bangga diri, karena dia sama sekali nggak yakin apakah amalannya diterima oleh Allah atau tidak. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Sementara kita tahu betapa banyak kekurangan di dalam setiap amalan yang kita lakukan. Nasallallahu alaihi wassalam wal maghfirah. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Maka ya, itulah di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat 54 dari surah Yasin. Di sini ada catatan faedah ya, walaupun sebagiannya sudah kita sampaikan. Yang pertama, dikatakan bahwasanya salah satu manfaat dari ayat yang mulia ini adalah menafikan kezaliman secara mutlak di hari kiamat kelak. Ya, dan itu adalah hari di mana betul-betul tegak keadilan seadil-adilnya. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya, wa nad'ul mawazinal qisqa liyaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Adapun di dunia kita mengharapkan ya keadilan yang sempurna mustahil. Tidak bisa kita dapatkan. Maka siapa yang selalu ingin menuntut haknya di dunia, ujung-ujungnya adalah putus asa. Maka tuntutlah hak kita di hadapan Allah, fokuslah kita menunaikan kewajiban kita sebaik-baiknya. Masya Allah. Dan ini berlaku di semua sisi kehidupan. Suami istri, tentu suami istri ada namanya hak dan kewajiban. Pimpinan dan bawahan, masing-masing ada hak sekaligus ada kewajiban. Ya. Pejabat dengan rakyat juga sama, masing-masing ada hak dan kewajiban. Coba mindsetnya kita ubah. Tunaikanlah masing-masing kewajiban kita dan mintalah hak kita kepada Allah. Seorang istri, dia punya hak dari suaminya. Namun ingat juga punya kewajiban kepada suaminya dan sebaliknya. Maka ketika suami istri fokus kepada kewajibannya, bagaimana saya sebagai suami menunaikan kewajiban saya sebagai suami kepada istri saya sebaik-baiknya. Si istri juga demikian. Saya tunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri kepada suami saya sebaik-baiknya. Biidznillah hak kita otomatis terpenuhi. Tapi coba kalau dibalik, masing-masing nuntut hak. Saya baca di kitab keluarga sakinah Rasulullah SAW, sang istri mengatakan, kok suamiku nggak seperti Nabi? Apa? Dia menuntut haknya. Harusnya seorang suami pada istri kan begini. Kok begini? Si suami tak mau kalah. Saya juga lihat di buku yang sama. Di situ digambarkan bagaimana istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Ya, demikian dia kok nggak ada sama istri saya. Harusnya dek, kamu kan begini. Tuh seperti Khadijah, seperti Aisyah dan seterusnya. Menuntut haknya. Kira-kira apa yang terjadi? Bertengkar tak ada habisnya. Ya. Ada sedikit saya kisahkan sebagai motivasi. Ada dulu Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani, hafizahullah ta'ala, kenal? Pernah jumpa? Beliau dulu sering di Perawang diundang oleh Yayasan Al-Hasanah. Dulu ya. Habis itu Ustadz Khalid Samudi. Terus apa lagi? Cuman mungkin setelah pandemi itu belum ada lagi ya. Ya. Beliau bersama istri beliau, ya, Abu Ihsan sama Ummu Ihsan, itu mengarang buku. Yang satu judulnya adalah Surat Terbuka untuk Suami. Berarti ini adalah nasihat bagaimana seharusnya menjadi suami yang baik.
Yang satu lagi adalah surat terbuka kepada para istri. Berarti isinya adalah bagaimana menjadi istri yang baik. Ada seorang ikhwan, dia beli 2 buku ini. Dia letakkan di meja di rumahnya. Dia lagi ngetes istrinya. Ya. Mana yang diambil oleh istrinya? Yang mana kira-kira yang diambil? Hah? Surat terbuka untuk suaminya. Berarti dia sedang menuntut haknya. Ya. Tapi ternyata si ikhwan ini menceritakan yang diambil istrinya, walhamdulillah, adalah surat terbuka untuk seorang istri. Artinya apa? Sang istri tersebut sedang berusaha untuk mengetahui apa kewajibannya dan ingin menunaikan kewajiban. Masya Allah. Tapi kalau gini nggak jadi rahasia lagi ya, kalau dipraktekkan. Ya. Intinya adalah ya rahimani Allah wa iyyakum. Tuntutlah hak kita di hadapan Allah, karena keadilan mendapatkan yang seharusnya kita dapatkan itu hanya di sisi Allah. Menuntut hak ketika dalam kehidupan dunia, bahkan dari orang yang paling sayang sama kita, itu nggak mungkin. Orang yang paling rela berkorban atas dasar cinta, kalau kita boleh gambarkan di dunia ini siapa? Seorang ibu untuk anaknya. Bahkan mengorbankan nyawa pun dia rela. Betul? Betul. Tapi pertanyaannya, apakah seorang ibu yang sedemikian sayang dan rela berkorban untuk anaknya bisa dipastikan memberikan hak anaknya 100% di dunia? Mampu dia? Tidak mampu. Bukan tidak mau, tidak mampu. Beda ya, tidak mau itu zalim, tidak mampu itu ma'fu, dimaafkan. Itulah dunia. Sehingga ketika kita menuntut hak kita harus 100% di dunia, itu nyaris atau memang kita katakan tidak akan pernah kita dapatkan. Maka orang yang senantiasa hanya fokus menuntut haknya, ujung-ujungnya adalah kecewa, putus asa, hilang motivasi, hilang semangat, dan seterusnya. Maka tuntutlah hak kita kepada Allah. Di banyak dalil menegaskan, di banyak nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa betul-betul akan tegak yang namanya keadilan itu nanti di hari perhitungan amal. Jadi jangan khawatir, pasti kita akan dapatkan hak kita selama itu memang betul-betul hak kita. Baik. Kemudian manfaat yang lain, yang kedua dikatakan tidak ada dizalimi sedikit pun, artinya betul-betul sesuai dengan yang kita amalkan. Saya barusan membaca ada satu ibrah yang diposting di salah satu grup. Ini adalah grup kelas dari anak kami di pondok. Tulisan ini dikirim oleh wali kelasnya, ustadznya. Tidak perlu saya sebut. Apa ibrahnya? Saya ringkas saja. Beliau menceritakan ada seorang tukang bangunan. Dia bekerja pada seorang pemborong, kontraktor. Dia mengajukan pensiun. Saya ingin berhenti, Pak, karena saya ingin istirahat dan merasa sudah cukup dengan apa yang saya lakukan. Ingin istirahat. Apa kata bosnya, kata pemborong? Tidak apa-apa, tapi syaratnya satu. Buatkan dulu satu rumah. Buat dulu satu rumah. Artinya ini job terakhir dia. Buat rumah. Karena si tukang ini sudah sangat kepingin segera pensiun. Apa yang dilakukan kira-kira? Dia bikin rumah cepat aja. Yang penting cepat jadi, cepat diserahkan kepada bosnya, dan cepat dia pensiun. Istirahat. Begitu sudah dibuat dengan sedemikian rupa, pokoknya cepat, yang penting jadi, kualitasnya mungkin hanya di level separuh atau di atasnya sedikit misalkan, tidak maksimal dia berusahakan kualitasnya. Begitu sudah diserahkan kepada bosnya, apa kata bosnya? Saya terima apa yang sudah kamu kerjakan, kamu pensiun, rumah ini untuk kamu sebagai hadiah kamu pensiun.
Apa kata tukang? Waduh, kalau tahu gitu kan tadi tak bangun yang bagus ya. Toh semua biaya, semua material dari bosnya. Seperti itulah gambaran kita hidup di dunia ini. Ya. Seberapa besar usaha kita untuk betul-betul mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah, itu semuanya kembali kepada kita sendiri manfaat. Sekarang tinggal kita mau nanti di rumah itu rumah reot di surga, itu masih untung kalau dapat rumah di surga. Karena sereot-reotnya rumah di surga itu adalah raja di raja saat di dunia. Buktinya apa? Siapa yang paling terakhir masuk surga? Berarti kan surganya paling rendah. Gimana penggambarannya? Jahannamiyun itu digambarkan masuk surga, begitu masuk surga yang dia rasakan tidak ada orang paling bahagia dibandingkan saya. Coba lihat. Itu surga yang paling rendah. Ya? Apalagi surga yang lebih tinggi, apalagi Jannatul Firdaus al-A'la di sisi atau bersama para nabi, para rasul dan juga Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi ayolah ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, itu adalah mirip dengan kalimat al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Maka siapa yang menginginkan mendapatkan banyak kebaikan insyaallah, maka banyaklah melakukan kebaikan. Orang yang senantiasa mengorientasikan setiap perbuatannya untuk akhirat, maka dialah orang yang cerdas. Sehingga ketika ditanya, wahai Nabi, siapakah seorang mukmin yang paling cerdas? Apa kata Nabi? Kita kutipkan secara makna. Al-Aqyas, orang yang paling cerdas di kalangan orang-orang mukmin itu adalah yang senantiasa atau banyak mengingat kehidupan setelah kematian. Dan kemudian mempersiapkannya dengan amal terbaik. Itu orang cerdas. Nah, kita termasuk cerdas atau tidak, kita nilai sendiri. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ketika dikatakan bahwasanya wala tujazzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah diberikan balasan kecuali sebagaimana atau sebatas amalan yang kalian pernah amalkan. Ini seakan-akan kan impas gitu ya. 1 dapat 1, 2 dapat 2 gitu kan. Bagaimana dengan sekian banyak nas atau dalil yang mengatakan bahwa setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat kebaikan, bahkan lebih. Berarti ini kan tidak sesuai dengan kalimat wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah engkau diberikan balasan kecuali sesuai dengan yang engkau pernah amalkan. Gimana jawabnya? Kan gak sesuai, wong amalin cuma 1 kok dapat 10, bahkan dapat 100, ya. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbah, ya kan? Orang berinfak di jalan Allah itu bagaikan dia berinfak 1 biji, yang setiap biji itu akan muncul berapa tangkai? 7. Setiap tangkai akan muncul berapa biji? 100. Berarti 7 kali 100. 1 dikalikan 700 kali. Bahkan dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah mungkin masih menambah, melipat gandakan lagi bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Baik, jawabannya adalah ya ikhwah, apa yang diberikan oleh Allah, balasan kebaikan dilipat gandakan, sama sekali tidak bertentangan dengan ayat tersebut. Kenapa? Karena itu sudah sesuai dengan janji Allah yang disampaikan. Artinya apa? Dia mendapatkan sesuai dengan yang dijanjikan. Di situ letaknya tidak ada yang berselisih ataupun bertentangan dari yang kita pahami dari ayat tadi, ya, dengan apa yang Allah janjikan. Ya, dan ini adalah di antara bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau kita membahas tentang nama dan sifat Allah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu aja kami kasih contoh. Allah salah satunya punya nama dan sifat apa? Ghafurun
syakur. Apa artinya ghafurun? Ya, ini tambahan aja. Ghafurun artinya maha pengampun. Syakur, apa syakur? Maha membalas setiap perbuatan kebaikan dengan kebaikan. Coba lihat. Dari sisi ghafur artinya saat kita melakukan perbuatan yang salah, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Cukup engkau mengaku salah, datang kepada Allah, jujur mengaku salah, jujur minta ampun, pasti Allah ampuni. Ya? Ghafur. Orang baik apa? Udah begitu syakur, Allah pasti akan membalas setiap kebaikan. Tidak ada sedikit pun yang terlewat. Sekecil apapun yang kita lakukan, tersembunyi apapun dari perbuatan, tersembunyi bagaimanapun amalan kita, pasti Allah tahu dan pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Ada manusia yang mampu melakukan itu? Setiap kesalahan kita diampuni, dimaafkan, dan setiap kebaikan kita dibayar kontan, tak ada yang dizalimi sedikit pun, tak ada. Walaupun semua orang dikerahkan untuk menunaikan hak kita, manusia atau makhluk di muka bumi tak ada yang mampu. Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita paham dengan dua nama dan sifat Allah Ghafurun Syakur, sudahlah ini cukup rasanya bagi kita untuk semakin mencintai Allah dan selalu berusaha mohon ampun kepada Allah, dan kemudian semakin mendekat kepadanya, memperbanyak amal kebaikan. Insya Allah. Belum lagi ya sifat Allah yang lain. Ya. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita. Untuk ayat-ayat berikutnya itu nanti akan membahas tentang bagaimana gambaran kehidupan di surga bagi orang-orang yang beriman, ya, yang akan dijanjikan sebagai tempat kembalinya, ya. Semoga Allah mudahkan bagi kita, semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita, yang dengan itu Allah pahamkan kita tentang agama ini, kemudian senantiasa dengan taufiknya mengamalkan dengan istiqomah, ya, sesuai yang Allah telah tunjukkan kepada kita, dan semoga kita diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.